Welcome back ya guys ya. Kembali lagi dengan aku Charlie di channel Sambat Ngoding. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang request data di Laravel. Tapi sebelum itu pasti teman-teman bertanya kayak Bang, kenapa kok bajunya gak ganti dan ya stylenya masih sama aja kayak gini. BTW guys, karena dalam satu hari aku lagi grinding banget. Jadi dalam satu hari aku buat video itu lumayan. Jadi bisa 3, 4, atau 5 video yang tak buat dalam satu hari. Tapi tak uploadnya itu secara berkala dalam satu hari. Jadi per hari akan aku upload satu video. Kenapa kayak gitu? Aku berharap sih yang mengikuti channel Sambat Ngoding, teman-teman semuanya, kita sama-sama belajar. Jadi untuk belajar pun kan kita nggak bisa langsung kasih materi langsung semuanya gitu kan. Jadi ya satu hari dicoba dulu, kalau misal sudah berhasil dan sudah paham, baru kita pindah ke hari selanjutnya satu video baru. Okay, let's go. Alright guys, jadi di video sebelumnya kita sudah belajar gimana flow-nya Laravel, mulai dari kita buat roots, kemudian dari roots ini diarahkan ke controller di sini, dan dari controller kita kirim datanya dan ditampilkan di view. Soalnya di sini kita akan belajar gimana caranya request data atau menerima dan mengirim data menggunakan Laravel. Tapi mungkin video ini karena memang targetku itu buat video di bawah 10 menit ya, atau maksimal 10 menit. Jadi kita coba dulu yang tentang request data melalui URL. Jadi gimana caranya kita mengirim data dari URL, kemudian kita panggil datanya di view kita. Oke, next kita sebenarnya di sini kan kalau misal dari beberapa video sebelumnya kita roots-nya kan hanya menggunakan get aja kan, hanya menggunakan get aja. Tapi sebenarnya di sini itu di root sendiri itu ada beberapa fungsi. Salah satunya adalah get, kemudian ada post, ada patch, ada put, ada delete. Tapi untuk fungsi-fungsi itu kita akan bahas di video yang lain, mungkin tentang penjelasan tentang root. Jadinya di sini kita fokus tentang parsing data aja, tentang request data aja. Oke, jadi gimana caranya? Di sini kita bisa tambahkan slash variable name di sini contohnya. Oke, name ini adalah variabel. Jadi di URL di Laravel kita bisa membuat variabel dalam URL dengan cara seperti ini, kurung kurawal name tutup kurung kurawal. Nah, ketika kita membuat variabel seperti ini, maka apapun yang kita tulis setelah slash, maka dia menjadi value dari variabel name ini. Oke, kemudian untuk baca dari variabel name ini kita harus baca dari about controller, terus kita buat variabel name misalnya. Oke, jadi kita hapus aja karena name-nya nanti melalui sini, melalui variable name ini yang dikirim dari URL. Oke, kalau udah kita bisa cek hasilnya. Nah, karena variabel yang kita daftarkan itu adalah about slash name, about slash data something atau data apapun itu atau teks apapun itu, maka ketika kita buka localhost 8000, localhost /8000/about, dia bakal error seperti ini. Nah, errornya apa? Kalau misal kita baca, jadi function show itu membutuhkan dia mengirimkan 0 data, paste 0 data, 0 paste kan. Artinya dia mengirimkan 0 data ke dalam function show. Sedangkan di function show itu dia butuh exactly one data atau membutuhkan satu data, one expected. Oke. Nah, caranya agar ini bisa mengirimkan data itu dengan cara seperti ini. Misalnya aku kasih carit AD. Nah, kenapa di sini not found? Kenapa kok roots-nya malah not found? Bisa jadi karena root-nya ini dia tuh nge-change. Jadi kita harus clear dulu change-nya dengan cara php artisan root change. Oke, enter. Root change clear. Kita bisa coba enter lagi dan ya udah muncul hasilnya.
Nah di sini kan karena kita isinya calit AD, maka about-nya jadi about calit AD. Kalau misal di sini kita isi dengan Gita Savitri misalnya, Savitri, maka di sini juga menjadi Gita Savitri. Misal ini kita jadi T-Rex, jadi about T-Rex, kayak gitu guys. Nah caranya adalah kayak gitu. Jadi kalau misal kita lihat runtutannya, kenapa kok ketika kita isi apapun di sini, maka dia menjadi about apapun di sini. Misal ini tak isi calit AD, maka di sini juga calit AD. Nah, kalau misal kita baca flow-nya adalah dengan seperti ini. Jadi di sini kan kita punya satu variabel about dan slash variabel name di sini. Yang artinya adalah apapun yang kita isi setelah slash about, dia bakal jadi name-nya. Kita masukkan ke dalam variabel name. Misalnya di sini aku buat lagi kelas. Oke. Maka ketika aku buka di sini harusnya dia error. Ketika dia bentar. Class about controller, kemudian di sini aku isi dengan class. Ya, maka kalau misalnya kita buka di sini harusnya error karena dia butuh dua data yang diinputkan, sedangkan yang tak inputkan cuma satu data, ya kan? Nah, sebenarnya kita coba isi dengan dua data. Misal dia kelas 10. Nah, not found lagi karena kita harus clear chat-nya terlebih dahulu. Nah, about calit AD, mata pelajaran bla bla bla, tapi kan masih belum muncul kelas berapa kan, tapi kita sudah inputin kelas 10. Nah, kita harus tampilkan dulu melalui about controller. Di sini kan kita punya kelas. Oke, aku buat key class, variable class di sini. Oke, tak save. Kemudian di about juga tak tambahkan. Oke. Kelas about-nya ini tak hapus saja. Oke, sip. Coba kita cek dan hasilnya adalah seperti ini. Calit AD kelas 10, mata pelajarannya bla 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 kayak gini. Dan ini kalau misalnya kita ganti 12, maka dia calit AD kelas 12. Kalau calit AD-nya kita ganti dengan Lina Fauzia, ini juga sama, bakal jadi Lina Fauzia kelas 12 kayak gitu. Jadi urutannya seperti itu guys. Mulai dari di routing kita buat URL-nya, URL setelah slash about dia akan disimpan sebagai name, dan setelah slash yang dari name akan disimpan sebagai kelas. Kemudian dari sini variabelnya diolah atau dipanggil atau disimpan atau diterima di request about controller dalam variabel name dan class di sini. Kemudian variabel ini kita panggil, kita kirim datanya lewat view dengan cara seperti ini. Oh ya, BTW, apakah ini harus sama dengan URL yang ada di sini? Ini kan name sama class. Apakah di sini juga harus sama name dan class? Kita coba aja ya guys ya. Kita coba. Kalau misalnya ini aku ganti dengan A ini B. Kemudian yang name tadi kan A ya, dan classnya B, apakah masih bisa? Coba cek, dan hasilnya masih bisa. Kalau kita coba PHP Artisan Root Change, apakah masih bisa? Dan masih bisa. Jadi sebenarnya variabel yang kita deklarasikan di sini itu tuh nggak ngaruh namanya, cuman kalau misalnya kita samakan dengan nama yang ada di root sini, itu akan mempermudah kita dalam proses development saja. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah urutan dari URL ini itu akan dibacanya itu secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi name ini dia dialiaskan sebagai A, kemudian class dialiaskan sebagai B. Jadi kalau misal ada 3 di sini, misal apa ya, kelas bio misalnya, bio, maka di sini juga variabel ini B, C, dia akan baca bio. Jadi nggak bisa kalau misal kayak kita
kita yang B ini isinya adalah name, itu nggak bisa. Kecuali kalau misal kita mau rubah jadi ini B dan ini A, kayak gitu. Jadi seperti itu aja guys. Kalau misalkan ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Like, subscribe video ini jika kalian merasa video ini membantu. Kalau misalkan pengen tanya-tanya, kalian bisa cek kolom deskripsi, ada link Discord di situ. Kalian bisa tanya-tanya, kalian bisa share apapun yang kalian ketahui. Dan ya, kurasa sampai di sini dulu. Sampai jumpa kembali di video Sambat Ngoding selanjutnya. Bye bye.